Ada para ulama kita atau banyak ulama kita yang mengharamkan, yaitu ketika membaca Al-Quran memberikan irama, tapi iramanya mirip dengan irama musik-musik atau irama lagu-lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi teman-teman di channel Rizky TV. Masih bersama saya Dedi Abu Rizky. Baik teman-teman, di kolom komentar ada pertanyaan menarik ya. Assalamualaikum, apa sebenarnya hukum melagukan Al-Quran atau memberikan irama kepada bacaan Al-Quran kita? Apakah wajib atau hanya berderajat sunnah? Lalu bagaimana dengan saya yang tidak bisa berirama ketika membaca Al-Quran? Apakah saya berdosa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, saya akan menjawab sesuai dengan kemampuan saya. Jika memang dirasa kurang, silahkan teman-teman tanyakan kepada guru-guru kita yang ahli di sekitar kita. Baik teman-teman, hukum dalam melakukan atau memberikan irama kepada bacaan Al-Quran kita tidak sampai berderajat wajib, akan tetapi disunahkan teman-teman. Diwajibkan maksudnya adalah kita sebagai umat muslim tentu diwajibkan mengetahui kitab suci Al-Quran kita, yaitu Al-Quran, dan tidak sebatas hanya mengetahui nama kitab suci kita yaitu Al-Quran, akan tetapi kita diwajibkan untuk belajar bagaimana cara membacanya, mengetahui nama-nama hurufnya, mengenal hurufnya, kemudian mengenal hak-hak hurufnya, kemudian bisa membacanya dengan tajwid. Terlebih kita bisa menjalankan konsekuensi dari makna dari Al-Quran tersebut dan kita bawa kepada kehidupan kita sehari-hari. Itu yang diwajibkan teman-teman. Dan Rasulullah juga bersabda, satu huruf dalam Al-Quran itu dibalas dengan 10 kebaikan. Rasulullah mengatakan, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, kemudian mim juga satu huruf. Maka alif lam mim diganjar dengan 30 kebaikan. Kemudian hadis yang lain Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sungguh sebaik-baik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran kemudian mengajarkannya. Jadi yang diwajibkan berkaitan dengan Al-Quran teman-teman, yaitu kita diwajibkan mengenal kitab suci kita, karena kita adalah orang muslim, yaitu Al-Quran. Kemudian kita diwajibkan untuk belajar bagaimana cara membacanya, tentu dengan mengenal huruf-hurufnya, mengenal hak-hak hurufnya, mengetahui tajwidnya, kemudian kita mengenal makna dari Al-Quran itu sendiri, kemudian kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi tidak sampai berderajat wajib, hanya disunahkan. Lalu disunahkan maksudnya seperti apa? Disunahkan maksudnya diperintahkan atau dianjurkan. Artinya sudah ada contoh dari Rasulullah SAW. Mana buktinya? Sebuah dalil dari Abu Musa al-Asy'ari. Rasulullah SAW bersabda, wahai Abu Musa, sungguh engkau telah diberikan salah satu dari serulingnya keluarga Nabi Daud. Nah, ini satu hadis pertama teman-teman. Kemudian hadis yang lain masih dengan Abu Musa. Rasulullah SAW pernah mendengarkan bacaan Al-Quran dari Abu Musa al-Asy'ari. Maka Rasulullah bersabda, wahai Abu Musa, seandainya engkau melihat aku tadi malam ketika mendengar bacaan Al-Quranmu, maka sungguh engkau telah diberikan salah satu dari serulingnya keluarga Nabi Daud. Maka ini artinya teman-teman, pujian bagi Abu Musa al-Asy'ari yang mampu membaca Al-Quran dengan baik, baik secara makhrijul huruf, kemudian dengan irama yang bagus. Maka dari kedua hadis tersebut teman-teman, para ulama seperti Imam An-Nawawi dari kitabnya yaitu Riyadhus Shalihin berkesimpulan bahwa disunahkan memperindah bacaan Al-Quran. Dan sesuai tabiat manusia juga teman-teman, kita juga, antum juga, kita semua senang mendengarkan suara-suara yang indah. Terlebih ini adalah lantunan bacaan Al-Quran, maka kita disunahkan, akan tetapi tidak sampai berderajat wajib. Kemudian teman-teman, ada satu hadis yaitu dari sahabat Rasulullah yang bernama Al-Bara' bin Azib. Beliau berkata, menceritakan bahwa aku pernah mendengar Rasulullah ketika menjadi imam pada sholat Isya membaca surah At-Tin, dan aku belum pernah mendengarkan bacaan sebagus dan seindah bacaan dari Rasulullah SAW. Artinya di sini teman-teman, Rasulullah juga bacaan Al-Qur'annya sangat bagus, kemudian juga memberikan irama yang bagus teman-teman. Maka di sini hukumnya tidak sampai diwajibkan, akan tetapi disunahkan. Dan faedah-faedah dari hadis-hadis tersebut teman-teman,
Salah satunya adalah yang pertama, kita memang disunahkan untuk memperindah bacaan Al-Quran kita sesuai dengan tabiat manusia, tentunya senang dengan suara-suara yang indah. Terlebih ini adalah lantunan bacaan Al-Quran. Kadang-kadang mata juga tiba-tiba meneteskan air mata kita ketika kita mendengarkan lantunan Al-Quran yang bagus, yang indah dari korek-korek kita. Kemudian secara gerakan tubuh juga biasanya kita lebih khusyuk teman-teman. Kadang kalau imam yang kurang bagus bacaannya, apalagi iramanya atau makhorijul hurufnya, tapi di sini bukan mencela teman-teman, ini hanya perbandingan. Terkadang imam yang kurang bagus bacaannya, baik secara huruf maupun irama, terkadang makmunya pengen cepat-cepat selesai begitu teman-teman. Beda dengan imam yang memang secara bacaannya bagus, makhorijul hurufnya bagus, kemudian pintar berirama, maka biasanya para makmum juga betah teman-teman berlama-lama mendengarkan lantunan Al-Quran. Maka sekali lagi teman-teman, di sini hukumnya tidak sampai diwajibkan, akan tetapi disunahkan teman-teman. Dan jika boleh saya contohkan di sini teman-teman, silahkan bandingkan mana menurut teman-teman bacaan yang bagus, apakah dengan berirama atau tidak teman-teman. Ini contoh, ini yang menggunakan irama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian yang kedua dengan bacaan tidak menggunakan irama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Teman-teman pasti sudah tahu jawabannya. Saya dan antum pasti meyakini sama-sama suka dengan Al-Quran yang dibaca dengan irama atau dilagukan. Akan tetapi teman-teman, di sini catatan, ada para ulama kita atau banyak ulama kita yang mengatakan atau mengharamkan, yaitu ketika membaca Al-Quran memberikan irama, tapi iramanya mirip dengan irama musik-musik atau irama lagu-lagu. Jadi teman-teman, kaidah dalam berirama Al-Quran juga ada batasannya teman-teman, dan sudah dijelaskan dan dicontohkan oleh para ulama. Tidak boleh memberikan irama kepada bacaan Al-Quran kita yang mirip dengan lagu-lagu teman-teman atau musik-musik. Ini sudah keluar dari kaidah dalam langgam Al-Quran. Kan para ulama kita atau qori-qori kita, syekh-syekh kita dari luar juga sudah mengajarkan. Ada sekitar 7 atau 8 dari irama Al-Quran yang dikenal oleh dunia. Di antaranya yang sering kita sebut Jiharkah, Kurdi, Nahawan, Hijaz, Ar-Soba, dan yang lain-lainnya. Maka di sini teman-teman, jika kita memang sudah terbiasa mendengarkan lantunan Al-Quran dengan irama, maka biasanya kita akan bisa membedakan mana Al-Quran yang dilantunkan dengan irama yang semestinya, yaitu irama Al-Quran itu sendiri, dan yang keluar dari kaidah irama Al-Quran. Pasti kita mengetahuinya. Jadi teman-teman, berusahalah ketika mempelajari irama Al-Quran jangan sampai tersentuh dengan irama lagu. Maka banyak para ulama yang mengharamkan, jangan sampai teman-teman ketika kita membaca Al-Quran mirip dengan irama lagu-lagu, mirip dengan irama musik-musik yang sering dilantunkan. Belajarlah sesuai dengan kaedah-kaedah irama yang sudah mendunia, yang sudah kita kenal. Jadi sekali lagi teman-teman, hukum dari melakukan atau memberikan irama bagi bacaan Al-Quran kita, hukumnya tidak sampai berderajat wajib, akan tetapi disunahkan, diperintahkan atau dianjurkan berdasarkan hadis-hadis yang sudah kita sebutkan di awal tadi. Bahkan Rasulullah pernah didengar oleh Al-Bara' bin Azib ketika mengimami sholat Isya. Rasulullah membaca surah At-Tin setelah surah Al-Fatihah, maka Al-Bara' bin Azib, sahabat Rasulullah, mengatakan, aku belum pernah mendengarkan bacaan dan suara yang paling indah daripada suara Rasulullah ketika menjadi imam pada sholat Isya kemudian membaca surah At-Tin. Ini bukti bahwa Rasulullah juga memiliki bacaan yang bagus, memiliki suara yang bagus, kemudian diiringi dengan irama yang bagus. Dan jika kita salahkan
Qori-qori kita ini menggunakan irama, lalu bagaimana dengan qori-qori yang ada di Mekah, misalnya di Madinah, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, misalkan Syekh Sudes, qori-qori yang sudah kita kenal seperti Syekh Musyir Rasid, kemudian qori kita di Indonesia seperti Ustadz Abu Samah, Muammar ZA, semua mereka menggunakan irama ketika membaca Al-Quran. Baik teman-teman, semoga ini bisa difahami. Jadi teman-teman yang belum bisa membaca Al-Quran, jangan bersedih teman-teman. Tetap antum mendapatkan ganjaran dari bacaan Al-Quran antum. Karena dalam hadis yang disebutkan tadi, satu huruf ketika dibaca kata Rasulullah mendapatkan 10 pahala. Dan aku, kata Rasulullah, tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Maka masing-masing diganjar dengan 10 kebaikan, menjadi 30 kebaikan. Apalagi kita membaca sampai berjus-jus, dan dalam hadis tersebut tidak disebutkan untuk irama. Akan tetapi teman-teman, masalah irama ini adalah poin plusnya sebagai tambahan untuk memperindah bacaan Al-Quran kita, dan ini disunahkan atau dianjurkan sebagaimana contoh Rasulullah, kemudian hadis-hadis yang sudah kita sebutkan di awal tadi. Baik teman-teman, semoga video ini bermanfaat bagi kita sebagai tambahan pengetahuan. Insya Allah kita akan bertemu di video berikutnya yang jauh lebih bisa memberikan manfaat lagi. Demikian teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.